an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Wonosobo, yang kami hormati para dewan guru dan juga staf SMP Negeri 3 Wonosobo, yang kami hormati para wali murid dari anak-anak kita sekalian yang hari ini telah menyelesaikan mengikuti program yaitu Al-Quran School, dan juga pada sahabat-sahabat saya kami di LKJ Negeri Seluruh Rakyat. Masya Allah istiqomah untuk semuanya. Maka kita hanya bisa mendoakan apa yang akan semua lakukan nanti menjadi amal kebaikan, dan Allah akan ganti yang lebih baik lagi insya Allah. Dan khusus kepada ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur untuk Allah selalu memberikan salam ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita berdiri di tempat ini, di tempat yang sangat berbarokah ini. Pertama, yuk bareng-bareng kita hanya mengucapkan syukur kepada Allah. Kenapa hari ini kita lihat anak-anak kita semuanya yang hadir di tempat ini, sekitar 70 mahasiswa ini, mahasiswa-mahasiswi ini telah menyelesaikan program hanya 12 kali pertemuan. Luar biasa ya. Bukan masalah seberapa hebatnya dan seberapa pandainya atau seberapa kemampuannya membaca Quran, bukan itunya, bukan itunya, tapi semangat untuk mau belajar, semangat untuk mau berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Itu yang kita berikan apresiasi, gitu kan? Kita itu nggak tuntut hasil, yang kita tuntut itu adalah proses, gitu kan? Karena kalau prosesnya baik, pasti hasilnya baik, dan proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Maka sekali lagi, apapun hasilnya itu adalah titik awal dari sebuah perjalanan panjang, yaitu apa? Untuk kemudian kita itu terus semangat belajar membaca Al-Quran. Dan ini baru tahapan awal. Membaca itu tahapan awal. Setelah itu akan mempelajari isinya. Maka ending dari segalanya yaitu apa? Mengamalkan Al-Quran. Belajar baca Quran itu sudah ada pahala, Masya Allah, kan begitu ya. Belajar baca saja ada pahala, apalagi kita terus mengamalkan. Maka Masya Allah tuh, hari ini Bapak Ibu semuanya, ya para dewan guru, terkhusus kepada Bapak Kepala Sekolah, maka insya Allah semangat jenengan semuanya, terus kemudian spirit motivasi dari panjenengan semuanya untuk anak-anak kita semuanya, dan juga teman-teman semuanya. Yakin saja setiap apa yang antum lakukan, jenengan lakukan, maka kelak nanti Allah akan berikan balasan yang terbaik. Kenapa? Karena Quran itu mampu memberikan syafaat untuk siapa? Untuk mereka yang membacanya, untuk mereka yang belajar, untuk mereka yang belajar, untuk mereka yang mengamalkannya, dan untuk siapa saja orang yang kemudian cinta dengan Al-Quran. Masya Allah. Kun aliman, au muta'aliman, au muhibban, wala takut mubisan. Kita itu dituntut untuk jadi orang yang mana? Iya, orang yang ngerti agama, orang yang paham tentang agama, orang yang fasih terhadap ilmu agama ini. Kalau kita tidak mampu itu, maka setidak-tidaknya turun sedikit gennya orang yang senantiasa belajar, orang yang mau belajar. Kalau kemudian kita itu belajar saja, ya udah, setidak-tidaknya awal dhewe iki dadi wong sing gelem, gitu. Sing gelem ngrungokne Quran, ngrungokne ilmu, seneng karo ilmu, lha kan begitu. Lah ini sudah dengan ilmu yo gak duwe, gitu kan? Ilmu din yo gak duwe, gak gelem belajar, bahkan seneng wae ora. Lah itu mohon maaf. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Saya teringat dengan satu nasihat dari guru kami dengan kalimat yang luar biasa. Kalimat pendek tapi Masya Allah. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Gitu kan? Dan bahwasanya seorang manusia dia dapat memperoleh selain apa yang telah dia usahakan.
yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi kepala pondok pesantren, ada yang jadi guru, ada yang jadi masalah, ada yang jadi PNS. Ini ada PNS-nya ada ini. Ustaz Amin itu PNS, begitu. Itu PNS. Ada kemudian yang jadi bisnismen, itu bos properti itu. Ustaz Harun itu bos properti. Masya Allah itu. Loh ya, itu pegangannya itu duitnya gede Pak. Neng-neng bangun perumahan gitu kan ya. Itu masih mewakafkan ilmunya, mewakafkan waktunya, tenaganya hanya untuk apa toh? Perkara mungkin di mata kita itu sesuatu yang sepele. Iya, mungkin di mata kita itu kecil, tapi di hadapan Allah itu besar. Di hadapan Allah itu besar. Bukan masalah besar kecilnya sebuah amalan, tapi keikhlasan, kesungguh-sungguhan, dan kita itu mau berpihak kepada Allah, mau mengajarkan Quran, mau menyampaikan Al-Quran, mau menyampaikan risalah ketauhidan. Itulah yang menjadi spirit motivasi kita. Kenapa kemudian kita itu yang berbagi kebaikan untuk orang lain. Sekali lagi, anak-anak itu nanti pintar bisa baca Quran, nanti bermanfaat untuk dirinya, untuk orang dan untuk orang tuanya. Sekali lagi bukan untuk kamu juga. Cukuplah Allah itu kan nanti akan memberikan kebaikan untuk kamu. Dengan begitu, kami cuma berharap saja apa yang teman-teman sudah lakukan, kita lakukan ini hanya satu saja. Allah kasih keriduan kepada kita, dan kemudian Allah golongkan kita kepada orang yang kelak nanti menjadi penghuni surga. Kenapa? Guru kami menasihatkan kepada kami, yaitu dengan sebuah kalimat dari Rasulullah SAW. Kata Allahu maqadirul khalaiqi qabla ayakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Takdir kita sudah ditulis oleh Allah sejak kapan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kita tidak tahu tuh takdir saya itu ada surga atau di neraka, takdir jenengan itu ada surga atau di neraka, takdir kita semuanya itu ada surga atau ahli neraka. Kita tidak tahu. Kenapa? Semua sudah ditulis oleh Allah sejak kapan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Terus kalau kemudian surga neraka sudah ditulis oleh Allah, ngapain kita itu belajar? Ngapain kita itu beramal? Kan gitu ya. Ini untuk motivasi kita, terutama untuk para wali murid. Jadi begini Pak, Rasulullah itu memberikan nasihat begini kepada kita semua. Allah itu akan mematikan seseorang berdasarkan keseringan apa orang itu beramal. Kalau kita itu seringnya beramal kebaikan, Allah akan mematikan kita dalam keadaan beramal kebaikan. Tapi kalau seringnya kita beramal keburukan, jangan salahkan kalau kemudian kita akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan beramal keburukan. Itu satu. Yang kedua, Allah akan memudahkan jalan di mana orang itu ditetapkan. Kalau orang itu ditetapkan sebagai ahli surga, maka Allah akan memudahkan orang itu di dunianya untuk beramal amalan ahli surga. Tapi kalau orang itu sudah ditulis oleh Allah sebagai ahli neraka, maka mohon maaf sekali, neng donyone orang itu gampang mudah untuk beramal amalan ahli neraka. Tak perlu kita itu menghakimi atau menghukumi orang lain, tak perlu kita itu menvonis orang lain, tak perlu kita itu harus mencaci maki orang lain. Yuk tanya pada diri kita masing-masing, apakah kita ini orang yang sudah dimudahkan oleh Allah untuk beramal kebaikan, ataukah kita itu orang yang justru sebaliknya mudah untuk beramal keburukan? Alhamdulillah. Bukan gitu ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bekal terbaik ketika nanti kita sudah kembali kepada Allah itu cuma satu saja, yaitu apa? Selain amal diri kita masing-masing, ya kan? Itu adalah anak-anak kita. Anak itu adalah investasi terbaik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk siapa? Untuk kita. Ada dikisahkan, saya tidak mengatakan kisah-kisah ini, tapi kisah ini terdapat dalam sebuah literasi yang luar biasa. Ada seorang anak yang dia itu menangis di depan pintu neraka karena mendapati kedua orang tuanya. Gitu kan? Itu enak-enakan dia berada di surga. Si anak ini masuk ke dalam, si anak ini berada di depan pintu neraka. Kemudian malaikat
Allah Akbar. Tapi sebaliknya, ada seorang anak yang dia itu berada di depan pintu surga. Disuruh oleh malaikat, masuklah kau ke dalam surga karena keridhaan Allah, karena ketaatanmu. Kemudian si anak ini mengatakan, aku tidak akan masuk surga karena aku lihat hari ini orang tuaku sedang disiksa di dalam neraka dan aku tidak akan masuk surga sampai kedua orang tuaku itu dimasukkan ke dalam surga bersama aku. Kemudian disampaikan kabar ini kepada Allah. Apa kata Allah? Wahai malaikat, angkatlah kedua orang tuanya yang berada di neraka, masukkan ia ke dalam surga bersama dengan anaknya. Allah. Mohon maaf Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Awak dhewe iki lek ngandalke amalane dhewe kaya gitu ya. Andalkan sholat kita, mohon maaf sholat kita itu kayaknya masih banyak yang enggak sempurna. Mengandalkan sedekah kita, seberapa sih banyak uang yang sudah kita sedekahkan. Mengandalkan haji umroh kita, berapa kali awak dhewe ke haji dan umroh. Mengandalkan apalagi puasa kita, mohon maaf puasa kita itu puasa balas dendam. Buktinya apa? Kayak Ramadan ini waktu buka puasa makanan banyak banget. Mengandalkan apa lagi kita ini? Maka salah satu jalan yang paling baik itu adalah yuk persiapkan generasi kita. Kelak nanti anak-anak kita itu akan lawan kita. Baik, sedikit lagi. Kemudian yang nomor ketiga Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Kalau kemudian hari ini kita persiapkan anak-anak didik kita untuk kelak nanti menjadi penolong kita, ya ya. Kelak nanti mereka yang akan menarik kita pada saat dimana kita itu kok andai kata naudzubillah ditakdirkan oleh Allah harus jatuh ke dalam neraka, kita masih punya andalan, masih punya anak yang kelak nanti itu akan membantu kita, menolong kita, menarik kita untuk masuk ke dalam surga. Tapi mohon maaf nih, kalau kita biarkan anak-anak kita itu gak ngerti agama, kita biarkan gak iso ngaji di jarno, gak iso sholat itu dibiarkan, gak iso baca Quran itu ya gak diajari. Ketika ia belum bisa baca Quran, ya gak diarahkan ke tempat yang untuk bisa belajar Quran. Maka hati-hati, Allah itu gak tuntut kita atas orang lain, tapi Allah tuntut kita itu Allah akan tuntut kita itu gini. Allah tidak akan menuntut orang lain atas kita, tapi kita akan dituntut oleh Allah atas orang lain. Mohon maaf, anak itu orang lain, anak-anak kita itu orang lain. Bisa jadi anak kita itu akan membawa kita ke dalam nerakanya Allah, naudzubillah. Tapi bisa jadi anak-anak kita itu akan menarik kita ke dalam surganya Allah. Dengan begitu. Dan mohon maaf, nikmatnya hidup itu kan gak pakai lama. Awak dhewe ya, urip ning donya itu berjuang berapa tahun sih? 60, 70, 80 tahun. Habis itu kan kita mati. Padahal yang 60, 70, 80 tahun itu akan kita pertaruhkan. Untuk berapa lama? Gak tahu berapa lama kita dikubur. 100 tahun, 500 tahun, 1000 tahun sampai datangnya hari kiamat. 60, 70, 80 tahun akan kita pertaruhkan. Untuk apa? Untuk waktu 50.000 tahun. Karena di Mahsyar itu lamanya 50.000 tahun. Kalau hari ini tahun 2023, andai kata hitung dari nol kita itu di Mahsyar masih kurang berapa tahun? Masih kurang 48.000 tahun dikurangi 23 tahun. Hidup kita yang 60, 70, 80 tahun ini akan kita pertaruhkan untuk berapa lama? Selama-lamanya. Surga atau neraka? Surga atau neraka? Mohon maaf, kekayaan yang kita kumpulkan semuanya akan kita tinggalkan. Dan ada orang yang siap untuk menerima harta kekayaan kita, Pak. Anak-anak kita siap menerima harta waris. Yang nyunapunten, kadang-kadang itu harta waris bukannya tambah senang, malah tambah pagi. Oh iya. Jabatan kita, apalagi kepala tadi mendikot tahun depan sudah mau pensiun. Insya Allah tahun ini kan manusia ngantri, bahkan manusia ada rebutan. Kan gitu. Maka jabatan kepala sekolah
antri berapa? 50 malahan dengan ini. Allah Akbar. Maka yuk kita bareng-bareng mulai hari ini, ya toh. Mulai hari ini, ya toh. Hasung anak-anak kita untuk senantiasa mulai belajar baca Quran sedapatnya, gitu kan? Tanpa hari membaca Quran, insya Allah begitu. Kalau istilah teman-temannya ada di mana? Yang ada di Kadipiro itu ada slogan itu begini: maghrib ngaji, TV mati. Dan hari ini mungkin jadi tambahlah ya, maghrib ngaji, TV, HP mati. Nah itu harus. Loh ya, setiap hari ngaji, ya anak-anakku sekalian, setiap hari kita ngaji. Baik, terakhir dari saya. Kalau itu tadi untuk kita semuanya, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, karena ini sebagai apa? Sebagai investasi terbaik kita. Saya juga teringat dengan satu kisah singkat ini, Masya Allah, sampai hari ini guru kami itu menyampaikan kepada kami. Dikisahkan ada seorang ahli kubur yang dimana ahli kubur ini setiap hari itu disiksa oleh Allah itu di dalam kuburnya. Karena di kubur itu ada dua keadaan, ada siksa kubur, ada kemudian nikmat kubur. Setiap hari si orang ini disiksa oleh malaikat. Gara-gara yang amal maksiat disiksa di kubur setiap hari. Satu ketika tiba-tiba malaikat itu menghentikan siksanya. Kemudian si orang yang disiksa ini ngomong, ngendiko dia, "Wahai malaikat, kenapa kau hentikan siksamu kepadaku? Karena aku adalah hamba yang patut untuk kau siksa." Apa kata si malaikat? Bagaimana mungkin aku menyiksamu? Karena di atas sana anakmu sedang membacakan istighfar untukmu. Di atas sana maksudnya alam dunia. Di atas sana, di alam dunia itu anakmu sedang membacakan istighfar untukmu. Gara-gara istighfar seorang anak bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Gara-gara istighfar seorang anak mampu menghalau, menghentikan, menghilangkan, yaitu siksa azab kubur atas orang tuanya. Pertanyaannya, anak kita itu mau bisa memberikan, mau dan mampu menghadiahkan istighfar untuk kita itu kan kalau ngerti Quran, kalau ngerti agama, kalau enggak sama sekali. Kan begitu. Allah Akbar. Baik, waktu saya habis. Mudah-mudahan yang sedikit ini buat inspirasi kepada kita semuanya. Dan yuk mulai hari ini kita sebagai orang tua, ya kan, sebagai orang tua bareng-bareng. Gak ada kesuksesan tanpa panjenengan semuanya. Sehebat apapun guru-guru SMPN 3 dan sesemangat apapun teman-teman itu mengajarkan Quran, kalau kemudian tidak ada dorongan dari panjenengan semuanya, kerjasama dengan panjenengan semuanya, kayaknya kesuksesan itu terlalu jauh, gitu ya. Kita itu tugasnya hanya untuk memantik, kita itu tugasnya hanya untuk memberikan motivasi, kita itu tugasnya itu hanya untuk mengawali. Selanjutnya semuanya kita serahkan kepada panjenengan, guru-guru SMPN 3 Mojosoho dan juga kemudian wali murid. Karena masalah itu informasi dari Ustaz Andi sebagai koordinator penanggung program ini yang sudah ngantri berapa sekolah? Sudah 4 sekolah lagi. SDM kita terbatas. Teman-teman itu bukan orang yang nganggur. Itu ada yang juragan ini, bos ini, guru ini loh. Ya, ini bukan orang yang nganggur. Ini bukan orang yang kemudian mengapunten, betulin, rolor juga, enggak. Ini ada kepala sekolah, bos saja tuh. Ada guru ini, ada salah. Ada PNS itu ya, semuanya juga ada. Tapi insya Allah kan itu kan ya. Semangat kita sekali lagi, ini kita mau pengen, yaitu membumikan Al-Quran menjadi pemantik untuk suksesnya gerakan anak-anak itu bisa baca Quran, terutama untuk anak-anak kita yang sudah terlanjur gede, dulu belum mampu baca Quran, dan kita ajarkan Quran. Cuma itu saja. Baik, saya itu saja. Mudah-mudahan yang
salah satu dari Dewan Pembina LKKTPK Seboraya yang di sini ada Ustaz Nasir ya, ada Ustaz Nasir, ada Ustaz Juniarto gitu ya. Kami bertiga, yaitu yang biasanya ya tugasnya cuma nampingi teman-teman aja. Teman-teman ini hampir setiap hari Ahad itu keliling KTPK itu banyak itu tempat-tempat yang kemudian mereka itu butuh untuk kegiatan-kegiatan, mau mendongeng, mau khotbah, mau apa lagi itu banyak lah insyaallah ya. Ada perpustakaan keliling, ada yang bisa mendongeng, kemudian juga ada khotbah, ada apa lagi macam-macam lah, saking banyaknya itu ada.